Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi kali ini yaitu mengenai mobile device security atau keamanan pada perangkat mobile. Oke, kita lihat lebih dahulu mengenai sistem operasi yang berjalan pada mobile device atau perangkat mobile. Ini kita lihat dari OS atau sistem operasi mobile ini dikenal dengan sebutan platform biasanya, di mana ini adalah merupakan satu perangkat lunak untuk mobile device, dan sistem operasi genggam ini merupakan sebuah program yang menggerakkan satu perangkat keras seperti ponsel, smartphone, PDA, komputer tablet, maupun perangkat informasi lainnya. Nah, tentu di sini kita akan mengenal beberapa jenis dari sistem operasi atau OS yang dijalankan pada perangkat keras yang beredar umum di pasaran. Di antaranya adalah yang pertama itu adalah sistem operasi Android. Ini merupakan sistem operasi yang cukup common dan umum digunakan. Mana Android OS ini merupakan sebuah sistem operasi mobile yang diperuntukkan bagi smartphone dan komputer tablet. Di Android OS ini tentu berbasis Linux kernel, di mana dikembangkan oleh Open Handset Alliance ini di bawah bendera Google. Nah, sistem operasi yang kedua yang umum digunakan pada mobile device ini adalah iOS, di mana iOS ini merupakan sistem operasi yang hanya ditemui pada perangkat pabrikan produk Apple Inc. atau iPhone yang umum digunakan atau dipakai. Sistem operasi berikutnya adalah Palm OS. Di Palm OS atau OS Jarnet ini merupakan satu sistem operasi smartphone dan PDA yang dikembangkan oleh Palm Inc. Ini diperkenalkan pada tahun 1996. Berikutnya adalah sistem operasi Symbian. Nah, sistem operasi Symbian ini merupakan jenis sistem operasi yang tertua atau sistem operasi smartphone yang tertua. Jadi jika kita melihat OS ini yang banyak digunakan di smartphone Nokia, lalu sistem operasi ini didirikan pada tahun 1998 oleh Nokia, dan dia mampu melakukan multitasking, yaitu dapat membuka lebih dari satu aplikasi sekaligus. Berikutnya ada sistem operasi Ubuntu Mobile. Jadi Ubuntu Mobile ini hadir dengan kernel dan driver yang sama dengan sistem operasi buatan Google dan Android. Nah, ini bisa jadi sangat menguntungkan bagi pihak pengembang karena tidak perlu lagi membangun atau menulis aplikasi dari awal. Sistem operasi berikutnya adalah WebOS, di mana WebOS ini adalah merupakan sistem operasi mobile untuk beberapa perangkat ponsel, smartphone, dan juga komputer tablet. Dikembangkan oleh Palm, lalu kemudian diakuisisi oleh HP. Berikutnya sistem operasi yang umum digunakan adalah sistem operasi BlackBerry OS, di mana di BlackBerry OS ini memiliki keunggulan di fiturnya disebut dengan BlackBerry Messenger, yang merupakan pesan instan sama pengguna atau user perangkat BlackBerry. Lalu ada OS Windows Phone. Windows Phone ini tidak hanya membuat sistem operasi untuk komputer desktop, di sini Microsoft juga bersaing dalam sistem operasi mobile. Di versi terbaru OS ini buatan Microsoft adalah Windows Phone 8. Lalu ada juga sistem operasi OS Java. Ini operating system Java ini merupakan satu sistem operasi yang mensupport aplikasi dan games dalam format JAR. Ini adalah contoh untuk handphone yang sistem Java adalah Nokia 5200, 5300, 6510, 5310, dan 6310. Dengan melihat beberapa sistem operasi, tentu kita akan menjadi pertimbangan dalam hal keamanan mobile. Jadi smartphone ini dengan mudah tentu bisa disusupi oleh software yang berbahaya. Ini selanjutnya bisa dihapus atau dikarantina, di-delete atau guaranteed. Nah, fitur ini juga berfungsi cukup efisien dan software pelindungan virusnya perlu untuk disimpan sepenuhnya dan cukup harus dilakukan update dari sistem software antivirus tersebut. Jika kita lihat di sini ada beberapa media atau penyedia atau provider dari keamanan mobile. Ini ada beberapa provider, diantaranya adalah ada 7 yang cukup populer, yaitu Apache Mobile Security, lalu ada F-Secure Mobile Security, Kaspersky Mobile Security, Lookout Security and Antivirus, ada McAfee Mobile Security, NQ, dan Asset Mobile Security. Kita ambil beberapa contoh dari provider keamanan mobile seperti Apache Mobile Security, yang masuk dalam kategori 10 besar dalam tes antivirus Android terbaik dalam hal serangan dari malware atau virus Android. Dan juga
mengupdate cukup informasi tentang detail dari threats yang berpotensi mengganggu smartphone kita. Nafas juga terbilang cukup cepat dalam melakukan scanning terhadap smartphone. Lalu ada F-Secure Mobile. F-Secure Mobile ini adalah salah satu antivirus tertua yang telah dibuat. Ini diperuntukkan untuk smartphone. Melindungi F-Secure ini memang tidak dibuat secara gratis, tapi keunggulannya ini tentu tidak diragukan lagi dengan penggunaan F-Secure Mobile. Jika kita lihat, tidak lebih dari 90% malware yang ada di Android ini dapat dengan mudah terdeteksi dengan sempurna menggunakan antivirus F-Secure Mobile. Dan kecepatan scan pun juga cukup cepat dengan 1747 file di SD card mampu di-scan dengan kurang lebih dari 3 menit. Nah, fitur dari F-Secure Mobile ini terdiri dari virus protection, ada firewall, theft protection, location, remote reset, remote lock, dan SIM card change alert. Lalu penyedia keamanan mobile lainnya, ya ini adalah Kaspersky Mobile. Antivirus ini juga dikatakan mampu untuk semua platform dan juga bisa berjalan dengan sempurna di OS terbaru seperti ice cream sandwich, bahkan di tablet pun antivirus ini juga bisa mampu bekerja. Jadi Kaspersky ini adalah salah satu antivirus yang terkuat, di mana kemampuannya dapat mendeteksi lebih dari 90% dari semua kategori malware. Adapun fitur-fitur dari Kaspersky Mobile Security, ini adalah dia memiliki virus protection, memiliki firewall, theft protection, SMS lock dan clean, SIM watch, GPS find, privacy protection, encryption, dan parental controls. Nah, berikut ini adalah beberapa provider dari produk mobile security, dan average family detection-nya ditampilkan dalam bentuk hijau, warna hijau, kuning, dan merah. Warna hijau ini yang cukup banyak digunakan, lalu kuning ini fiturnya kurang begitu lengkap, dan merah ini mungkin dapat banyak kekurangan. Selain menggunakan software antivirus, ini ada juga beberapa hal yang baiknya kita pahami dan perhatikan ketika mendownload atau menginstal sebuah aplikasi. Di antara yang pertama adalah perhatikan pembuat aplikasi yang ada di market. Memastikan kita untuk selalu mengecek reputasi dari aplikasi developernya. Apakah reputasi ini cukup bagus? Nah, jika developer ini kurang mendapatkan atau hanya sedikit informasi yang ditampilkan, maka lebih baik kita pending dulu atau menunda untuk menginstal aplikasi tersebut di smartphone kita. Berikutnya kita juga bisa melihat atau mengecek rating dan review dari aplikasi yang akan diinstal. Jadi kita usahakan untuk selalu melihat ratingnya aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi apakah dia memiliki rating yang baik atau sebaliknya. Jadi pada aplikasi yang asli biasanya mendapatkan aplikasi yang baik akan mendapatkan banyak rating dari beberapa reviewer. Ini hal yang penting kita perhatikan untuk keamanan penggunaan perangkat mobile, yaitu pastikan Bluetooth dalam keadaan turn off, ya tidak perlu dinyalakan di public area, lalu encrypt phone-nya, setup remote location, lalu backup data, lalu mengupdate OS, ini selalu harus dilakukan, download anti malware juga. Lalu kita dapat menggunakan public wifi ini dengan hati-hati, ya, kaitannya dengan penggunaan transaksi, utamanya transaksi perbankan, ini baiknya tidak menggunakan wifi public. Ya, demikian pembahasan mengenai mobile security. Terima kasih.